Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anindya Kiranandika Syahrizal, Ivan Arkandriah, Alia Sabrina, Yosi Andres Saputra Akim, serta Ulima Syafaati Bahrudin. Yang mana pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang teori medan kristal. Sebelumnya, ini adalah outline yang akan kami bahas. Yang pertama ada sejarah teori medan kristal, yang kedua bentuk senyawa kompleks, yang ketiga splitting orbital senyawa kompleks, keempat faktor-faktor yang mempengaruhi medan kristal, dan yang kelima CFSE atau Crystal Field Stabilization Energy. Nah, untuk yang pertama yaitu sejarah teori medan kristal. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori medan kristal. Jadi di sini teori medan kristal dikembangkan oleh dua orang ahli fisika yang bernama Habiti pada tahun 1929 dan juga J.H. van Vlix tahun 1923. Di mana teori ini digunakan pertama kali oleh pakar fisika untuk menjelaskan warna dan sifat magnetik garam logam transisi terhidrat, khususnya yang memiliki ion logam dengan orbital D yang belum terisi penuh. Pakar kimia koordinasi juga baru menerapkan teori medan kristal pada awal tahun 1950, yaitu setelah diketahui bahwa teori ikatan valensi tidak dapat digunakan untuk menjelaskan perubahan kemagnetan karena perubahan temperatur dan juga warna dari senyawa koordinasi tersebut. Nah, menurut medan kristal atau crystal field theory, ikatan antara atom pusat dan ligan dalam kompleks berupa ikatan ion, hingga gaya yang ada hanya berupa gaya elektrostatik. Ion kompleks tersusun dari ion pusat yang dikelilingi oleh ion-ion lawan atau molekul-molekul yang mempunyai momen dipol permanen. Logam memiliki muatan yang sama dengan ion positif dari tingkat oksidasi logam tersebut, sehingga menjadi pusat dari kompleks. Logam pusat ini dikelilingi oleh ligan-ligan bermuatan negatif atau ligan netral yang memiliki pasangan elektron bebas. Di mana asumsi-asumsi teori medan kristal diantaranya, pertama, ligan itu dianggap sebagai titik dari muatan. Kedua, tidak ada interaksi antara orbital logam dengan orbital ligan, dan terjadi pemecahan tingkat energi orbital D, interaksi antara ligan dan atom pusat, yang merupakan interaksi elektrostatik atau ionik. Jika ligan netral dipol, ujung negatif diarahkan ke atom pusat. Ketiga, orbital D dari logam kesemuanya terdegenerasi dan memiliki energi yang sama. Dan akan tetapi, jika terbentuk kompleks, maka akan terjadi pemecahan tingkat energi, di mana orbital D tersebut akibat adanya tolakan dari elektron pada ligan, sehingga pemecahan tingkat energi orbital D ini tergantung pada orientasi arah orbital logam dengan arah datangnya ligan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu bentuk senyawa kompleks. Nah, bentuk senyawa kompleks itu dia berupa orbital D. Adapun bentuk-bentuk orbital D itu, nah seperti di gambar ini. Bentuk orbital D itu ada dx kuadrat y kuadrat, terus ada dz kuadrat, terus ada dyz, dxz, dan juga dxy. Nah, untuk yang dx kuadrat y kuadrat, itu orbitalnya berada pada sumbu X dan juga Y, seperti pada gambar. Nah, untuk yang orbital dz kuadrat, dia letak orbitalnya ada di sumbu Z saja, sedangkan yang dyz, dxz, dan juga dyz, dxy, itu letak orbitalnya menyesuaikan. Misalnya yang dyz berarti dia letak orbitalnya ada di sumbu Y dan juga sumbu Z, seperti pada gambar ini. Begitu juga yang dxz dan juga dyz. Nah, selanjutnya itu ada
contoh bentuk dari senyawa kompleks. Senyawa kompleks itu sebenarnya bentuknya ada banyak, tapi kelompok kami mengambil contoh hanya dua, yaitu oktahedral dan juga tetrahedral. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat yang sebelah kiri itu dia berbentuk oktahedral dan juga yang sebelah kanan itu dia berbentuk tetrahedral. Perbedaan struktur di sini itu dia ada di letak ligannya, di mana kalau misalnya yang oktahedral itu ligannya ada di masing-masing sisi tengah kubus. Jadi ada di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, kalau misalnya yang tetrahedral itu dia ligannya cuma terletak di sisi sudut kubus. Jadi cuma di sudut-sudutnya doang. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang splitting orbital senyawa kompleks. Jadi, medan listrik dari ion pusat akan mempengaruhi ligan-ligan sekelilingnya, sedangkan medan gabungan dari ligan-ligan akan mempengaruhi elektron-elektron dari ion pusat. Pengaruh ligan ini terutama mengenai elektron D dari ion pusat dan ion kompleks dari logam-logam transisi. Pengaruh ligan tergantung dari jenisnya, terutama pada kekuatan medan listrik dan kedudukan geometri ligan-ligan dalam kompleks. Di dalam ion bebas, kelima orbital D bersifat inert, artinya mempunyai energi yang sama dan elektron dalam orbital ini selalu memenuhi hukum multiplicity yang maksimal. Teori ini menjelaskan pengaruh ligan yang tersusun secara berbeda-beda di sekitar ion pusat terhadap energi dari orbital D. Pembagian orbital D menjadi dua golongan, yaitu orbital EG dan orbital T2G, yang mempunyai arti penting dalam hal pengaruh ligan terhadap orbital-orbital tersebut. Dengan adanya ligan di sekitar ion pusat, orbital D tidak lagi generate. Orbital D ini terbagi menjadi beberapa orbital dengan energi berbeda, yaitu dx kuadrat y kuadrat, dz kuadrat, dyz, dxz, dan dxy, di mana orbital-orbital dxy, dxz, dan dyz ini disebut orbital T2G, sedangkan orbital-orbital dx kuadrat, y kuadrat, dz kuadrat disebut orbital EG. Dikatakan juga orbital D ini mengalami splitting. Dengan adanya ligan di sekitar perbedaan energi kelompok T2G dan EG yang dinyatakan dalam 10 dq atau delta O disebut energi pemisahan medan kristal yang juga merupakan ukuran kekuatan medan kristal. Menurut mekanika kuantum, pemisahan kelima orbital D tersebut tidak disertai perubahan energi, sehingga berkurangnya energi orbital pada kelompok dengan tingkat yang rendah harus diimbangi dengan kelebihan energi pada kelompok dengan tingkat yang lebih tinggi. Ligan mempunyai efek medan yang dapat mengubah energi relatif dari orbital D. Jika efek ini cukup kuat, maka akan mendorong elektron D untuk berpasangan saat menempati orbital energi yang lebih rendah. Contohnya adalah senyawa kompleks Fe Cn 6 kali 3-. Karena Cn termasuk ligan kuat, maka akan mendorong elektron Fe pada orbital D. Oke, tadi senyawa kompleksnya adalah FeCN6 3-. Saya tuliskan terlebih dahulu. FeCN 6 3-. Nah, di mana Fe ini memiliki nomor atom 26. Jadi konfigurasi elektronnya adalah AR, (4s2), 3d6.
Karena di sini Fe memiliki muatan plus 3, jadi sekarang kita buat konfigurasi Fe3+. Fe3+ ya. Nah, apa konfigurasi elektronnya? Yaitu Ar 4s0 3d5. Jadi kalau digambarkan orbitalnya akan seperti ini. D itu kan memiliki 5 kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berapa elektron yang ada di sini? Yaitu 5 ya. Berarti kita isi 5. Nah, pengisiannya itu dengan satu-satu terlebih dahulu seperti ini. 4, 5. Oke. Nah, karena Cn ini merupakan ligan yang kuat, maka dia dapat mendorong elektron-elektron ini untuk berpasangan. Jadi, seperti apa? Ini akan berpindah. Ini akan berpindah ke sini. Ini akan berpindah ke sini. Dan ini akan berpindah ke sini. Jadi nanti orbital barunya lagi yang sudah tereksitasi akan menjadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tidak ada. Oke. Kemudian Cn ini dimasukkan kemana? Nah, Cn ini kita buat orbital baru lagi. Ini tadi kan D, orbital D. Yang ini orbital S. Kemudian ada orbital D. D itu berarti ada 3 kotak ya, yang akan terisi 6 elektron. Nah, oke. Cn ini akan masuk ke ini semua. Nah, ke sini. Cn. Oke, kita isi ya, berarti ada 12 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Yang mana yang mana maaf. Jadi ini adalah orbital P ya. Jadi hibridisasinya untuk senyawa kompleks FeCN63- ini yaitu D2sp3. Yang mana ini merupakan bentuk dari kompleks oktahedral. Oke, oktahedral. Oktahedral. Nah, dalam pengisian elektron, aturan Hahn ini tetap berlaku, di mana elektron tetap tidak membentuk
berpasangan terlebih dahulu apabila masih terdapat orbital lain dengan tingkat energi sama belum terisi elektron. Artinya apa? Jadi masing-masing orbital ini harus terisi satu persatu terlebih dahulu. Jadi mengisinya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Dilanjutkan dengan 6, 7, 8, dan seterusnya. Jika elektron menempati orbital EG, maka kondisi ini dinamakan medan lemah atau high spin. Kondisi tersebut terjadi apabila harga 10 dQ-nya kecil, sehingga energi yang diperlukan untuk membentuk pasangan elektron dalam satu orbital lebih besar daripada 10 dQ. Dengan begitu, elektron D akan mempertahankan konfigurasi spin maksimumnya. Jika splitting orbital D semakin besar sehingga melebihi energi untuk pembentukan pasangan elektron, maka elektron keempat cenderung menempati orbital T2G. Kondisi ini dinamakan sebagai medan kuat atau low spin. Ada dua faktor yang mempengaruhi harga 10 deki, yaitu muatan ion logam dan sifat ligan. Semakin banyak muatan ionnya, maka semakin besar pula harga 10 dQ-nya. Urutan kekuatan medan ligan sebagai berikut. I- lebih kecil daripada Br-, kemudian lebih kecil daripada S2-, lebih kecil daripada SCN-, lebih kecil daripada Cl-, lebih kecil daripada NO3-, dan seterusnya. Sifat magnetik senyawa kompleks terdiri dari dua, yaitu paramagnetik dan diamagnetik. Dikatakan paramagnetik apabila elektronnya tidak berpasangan, dan dikatakan diamagnetik apabila elektronnya berpasangan. Nah, splitting orbital senyawa kompleks oktahedral dan tetrahedral sebagai berikut. Sebelah kiri merupakan splitting orbital dari bentuk oktahedral, sedangkan yang kanan adalah splitting orbital dari bentuk tetrahedral. Perbedaan dari kedua bentuk splitting orbital tersebut hanya terletak pada orbital EG atau orbital T2G. Untuk yang oktahedral, orbital EG-nya di atas dan orbital T2G-nya di bawah. Sedangkan untuk yang tetrahedral, orbital EG di bawah dan orbital T2G di atas. Di sini contohnya adalah senyawa kompleks dari CONH3 6 kali 3+. Oke. CO NH3 6 kali 3+. Nomor atom dari CO berapa? Nomor atom CO yaitu 27. Yang mana konfigurasinya berarti AR, 4S2, 3D7. Nah, CO di sini bermuatan apa? Bermuatan berapa maksudnya? CO di sini bermuatan +3. Berarti di sini CO3+. Yang mana konfigurasinya akan menjadi AR 4S0 3D6. Oke, kita buat orbitalnya terlebih dahulu. Dua, 3, 4, 5, 6. Nah, NH3 ini merupakan ligan lemah atau ligan kuat? Oke, karena NH3 ini merupakan ligan yang kuat, maka dia mampu mendorong elektron-elektron yang di sini untuk berpasangan. Oke, seperti ini. Jadi nanti akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ini orbital D, kemudian di sini ditambahkan orbital S. Kemudian orbital D. Maaf, orbital P maksud saya. Orbital P. Nah, NH3 ini akan masuk mana? Akan masuk ke sini. NH3 maksudnya. NH3 akan masuk ke orbital ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Apa bentuk hibridisasi dari senyawa kompleks ini? Ya, D2 sp3 yang mana merupakan bentuk dari oktahedral. Oktahedral. Maaf tulisannya. Apa sifat kemagnetan dari orbital D ini? Ya, betul. Diamagnetik. Diamagnetik. Oke. Sekarang kita akan membuat splitting orbitalnya. Splitting orbital senyawa kompleks oktahedral tadi kan seperti ini ya. Saya buat terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5. Orbital D itu kan memiliki 5 kotak atau akan terisi sebanyak 10 elektron. Kemudian di sini ada orbital S, lalu ada orbital orbital P maksud saya. Kemudian di sini adalah senyawa kompleks, pasangan senyawa kompleksnya. 3, 4, 5, 6. Kemudian kita buat ini. 1, 2, 3. Kemudian di sini ada 1, 2, 1, 2. 1, 2. Ya, seperti ini ya. Harus sesuai dengan banyaknya tempat pengisian orbital dari SPD. Satu, 2, 3. Nah, tadi kan orbital D yang berpasangan itu terdapat
tiga elektron yang berpasangan ya. Berarti dia terletak di sini. Elektron yang berpasangan pada CO. Oke. Lalu selanjutnya di sini adalah ya NH3. Yang mana akan menempati orbital dari sini sebanyak 2 orbital, kemudian di sini sebanyak 3 orbital, dan di sini sebanyak 1 orbital. Nah, tadi yang orbital T2G-nya yang mana? Orbital T2G-nya di sini ya. Sedangkan orbital EG-nya itu ada di sini. Karena dia bentuknya apa? Bentuknya oktahedral. Oktahedral. Oke. Nah, yang keempat merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi medan kristal. Apa aja faktor-faktor itu? Yang pertama adalah muatan atom pusat. Dengan bertambahnya muatan atom pusat akan menyebabkan gaya tarik elektrostatik antara atom pusat dengan ligan, sehingga medan kristal yang timbul akan semakin kuat dan harga 10 dekinya semakin besar. Secara teori, penambahan muatan ion pusat dari 2+ ke 3+ akan meningkatkan harga 10 deki sekitar 50%. Contohnya yaitu FeH2O 6 kali 2+ memiliki 10 deki sebesar 10.000 cm pangkat minus 1. Sedangkan ion FeH2O 6 kali 3+ memiliki 10 deki sebesar 14.000 cm pangkat minus 1. Jadi di sini harga 10 dekinya akan meningkat seiring dengan bertambahnya muatan atom pusatnya. Kemudian untuk jumlah ligan dan geometri dari kompleks. Semakin banyak jumlah ligan yang terikat pada atom pusat, maka medan kristal yang timbul akan semakin kuat dan harga 10 dekinya semakin besar. Untuk atom pusat dan jenis ligan yang sama, kekuatan medan kristal kompleks oktahedral adalah 2 kali lipat dari kekuatan medan kristal kompleks tetrahedral. Contohnya yaitu ion TiH2O 4 kali 3+ memiliki 10 deki sebesar 9.000 cm pangkat minus 1. Sedangkan ion TiH2O 6 kali 3+ memiliki 10 deki sebesar 20.300 cm pangkat minus 1. Jadi mengalami peningkatan yang sangat pesat dari 9.000 menjadi 20.300 dari nilai 10 dekinya ya. Karena jumlah ligannya ini mengalami penambahan yang awalnya 4 menjadi 6. Nah, adapun persamaan dari 10 deki yaitu seperti ini ya. 10 deki sama dengan V dikali 1 kilokalori per mol dibagi dengan 349,75 cm pangkat minus 1, di mana nilai V ini
sama dengan 1/lambda max. Gitu. Dalam hal ini terdapat dua faktor yang mempengaruhi harga 10 deki, yaitu yang pertama, interaksi antara ligan-ligan dengan orbital-orbital D dari ion pusat pada medan oktahedral akan lebih kuat dibandingkan pada medan tetrahedral. Yang kedua, seiring dengan bertambahnya jumlah ligan akan memperbesar kekuatan interaksi dan pemisahan orbital-orbital D. Faktor yang ketiga yaitu jenis ligan dan ion pusat. Nah, untuk jenis ligan yang berbeda ini akan menghasilkan kekuatan medan kristal yang berbeda pula, di mana ligan-ligan netral ada kecenderungan bahwa bila atom-atom donor dalam berikatan dengan atom pusat menggunakan orbital hibrida yang sama, maka kemudahan atom donor dalam mendonorkan pasangan elektron bebas dipengaruhi oleh keelektronegatifannya. Jadi semakin tinggi keelektronegatifan dari atom donor, maka akan semakin sulit PeB pada atom donor tersebut untuk mendonorkan pada atom pusat. Lalu untuk jenis ion pusatnya, di mana dalam satu golongan itu untuk ion-ion dengan muatan yang sama, kekuatan medan yang timbul akibat interaksi antara ion pusat dengan ligan-ligan yang sama bertambah dengan bertambahnya periode. Jadi hal ini dapat menyebabkan dalam satu golongan dari atas ke bawah terjadi kenaikan muatan inti efektif dengan bertambahnya periode. Begitu. Oke, selanjutnya yaitu CFSE, Crystal Field Stabilization Energy. CFSE ini adalah stabilitas yang dihasilkan dari penempatan ion neutron pada medan kristal yang dibentuk oleh sekelompok ligan-ligan. CFSE ini muncul karena ketika orbital D terpisah pada medan ligan, beberapa dari orbital itu akan memiliki energi yang lebih rendah. Pada senyawa oktahedral, kelompok orbital P2G memiliki energi yang lebih rendah dari energi orbital pada sentroid. Sehingga jika terdapat sembarang elektron yang mendekati orbital ini, ion neutron akan menjadi lebih stabil pada medan ligan relatif terdapat sentroid dengan nilai yang dikenal dengan CFSE. Sebaliknya, orbital PG pada oktahedral memiliki energi yang lebih tinggi daripada sentroid, sehingga penempatan elektron pada orbital tersebut menurunkan CFSE. Nah, kemudian jika splitting antara orbital P2G dan PG besar, maka menimbulkan nilai CFSE yang besar juga. Tapi jika jika splitting antara P2G dan orbital PG itu kecil, maka nilai CFSE-nya juga kecil. Penambahan CFSE itu sebesar 0,4 delta untuk setiap penempatan satu elektron pada orbital P2G. Kemudian pengurangan CFSE sebesar 0,6 delta untuk setiap penempatan satu elektron pada orbital PG, baik dalam kondisi low spin atau high spin. CFSE ini pada sel Rondex didasarkan pada perbedaan konfigurasi elektron. Ini bisa dilihat di teman-teman sini, jika dia merupakan orbital, jika dia adalah orbital P2G, maka dia akan ditambah sebesar 0,4 delta. Nah, kemudian jika dia memiliki orbital pada orbital PG, maka akan dikurangi sebanyak 0,6. Nah, jadi nilai CFSE terbesar itu terdapat pada orbital D6 pada keadaan low spin, itu sebesar 2,4 CFSE. Oke, sekian materi yang dapat kami sampaikan.
Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.